Do a serigala. Do a serigala. Para Adira. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini, meraih sabuk emas, dan menjadi juara dunia? Do a serigala. Do a serigala. Mari kita sambut sang penantang. Dia adalah Huo Chen, Badai Hitam, dengan rekor 36 menang, 3 seri, dan 3 kalah dalam 42 pertarungan. Minger. 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 Selanjutnya, mari kita sambut juara 2 kali. Dewa Serigala yang tak terkalahkan dengan 42 kemenangan dalam 42 pertarungan. Mari sambut Chen Feng, Dewa Serigala. Do a serigala. Chen Feng, tolong aku. Ayo. Chen Feng, cepat selamatkan aku. Chen Feng. Chen Feng, kenapa kau masih di sini? Bukannya kau harusnya ada di ring? Mengganggu pacarku? Kau cari mati. Dia pingsan. Feng, ikut pertandinganmu dulu. Biar aku yang urus ini. Ikut pertandingan dulu. Chen Feng. Berhenti syuting. Berhenti syuting. Terdakwa Chen Feng terbukti melakukan penganiayaan dengan sengaja. Dihukum penjara 3 tahun. Xiao Sui, kamu di sini. Xiao Shui, ini APA? Itu perjanjian pengalihan properti atas namamu. Aku ingin anak kita punya lingkungan hidup yang baik setelah lahir. Anak. Anak kita. Oak, aku tanda tangani. Aku tanda tangani. Sudah berapa bulan? Xiao Shui. Sekarang panggil dia Nyonya Huo. Xiao Shui. Kenapa kau mengkhianatiku? Karena kamu bodoh. Kamu cuma tahu tinju dan cari uang kotor itu. Kapan aku bisa hidup sesuai keinginanku kalau mengandalkanmu? Sekarang Huo Chen yang membantuku. Dia 1000 kali lebih baik darimu. Chen Feng, kau tanya aku kenapa? Apa kau lui pas perd ton dingo anti-gata la lu? Itu aturannya. Chen Feng. Kau masih belum menyesal? Ingat ini, semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Pergi ke neraka. Chen Feng. Duduk. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Jangan marah-marah. Sebenarnya, aku sudah lama bersama istrimu. Dia terlalu menggoda. Saat kau sibuk bertinju, aku sudah beberapa kali tidur dengannya. Model dari jurusan tari. Sungguh luar biasa cantiknya. Sebenarnya, penyerangan itu semua direncanakan oleh aku dan Xiao Sui. Terry Makazi, un tu Kadiabu à Naku. Aku banakau. Aku banakau. Chen Feng dinyatakan bersalah atas penyerangan dengan sengaja dan harus mengganti rugi keluarga korban 10 juta yuan ditambah biaya pengobatan selanjutnya. Mengapa hidupku begitu menyedihkan? Bajingan Chen Feng itu hampir membunuh suamiku. Ini adalah perjanjian kompensasi selanjutnya. Jika tidak ada keberatan, silakan kedua belah pihak menandatanganinya. Baiklah, baiklah. Aku akan melakukannya. Aku sudah menandatanganinya.
Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu saat ini. Tapi jangan khawatir. Aku akan membayar uang ini bagaimanapun caranya. Chen Feng, penderitaanku akan dibalaskan kepadamu dan keluargamu 100 kali lipat. 1000 kali lipat. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak disambut. Cepat keluar. Maaf, Kak. Ini adalah kontrak yang ditandatangani oleh Chen Feng sendiri. Mulai sekarang, semua aset grup Chen menjadi milikku. Kaulah yang seharusnya keluar. Tidak mungkin. Kau pasti menggunakan trik kotor. Beritahu para investor dan minta mereka menggandakan investasi awal mereka. Chen Feng, saya. Kamu bisa pergi sekarang. Kak. Kak, aku pulang. Bagus. Bagus kamu sudah pulang. Bos, sate saya sudah siap? Iya, sebentar lagi. Duduk dulu. Aku antar kamu ke tempat duduk. Bos, orang yang dicari Tuan Muda Huo sudah ketemu. Aku kirim lokasinya dulu. Di mana dia? Bos, ada apa ini? Bang, maaf. Bisa minta teman-temanmu matiin lampu mobil? Saya lagi berjualan di sini. Ini ganggu pelanggan makan. Saya juga pelanggan. Apa salahnya kalau saya merasa tempat ini terlalu gelap? Siapa yang punya masalah? Siapa yang gak mau makan? Silakan pergi. Jangan pergi dulu. Mau pesan apa? Aku mau makan kamu. Boleh nggak? Jaga sopan santunmu. Dengar nggak tuh, guys? Dia suruh kita jaga sopan santun. Yuk kita kasih dia sopan santun, hancurin lapaknya. Aku mau lihat siapa yang berani ngancurin lapak kakakku. Ini kan si Dewa Serigala yang terkenal itu. Kapan lu keluar? Laga apa lu di sini? Resleting celana siapa yang kebuka sampai lu bisa keluar? Aku. Mau masuk lagi? Bang, adik saya masih muda dan belum tahu apa-apa. Tolong jangan dihiraukan. Saya yang salah. Hari ini kurang menghibur kalian. Gimana kalau begini? Mau makan apa? Hari ini saya yang traktir. Dek, ada masalah sama gue?
Gue nggak suka banget sama tatapan matamu itu. Apa? Nggak terima? Dia mukul anak buah gue. Lu pikir cuma makan-makan bisa selesai? Jangan lupa, dia baru aja keluar dari sana. Kalau gue telepon polisi, kali ini nggak cuma 3 tahun. Kak, Mengger. Chen Feng, belum cukup main pukul? 3 tahun ini, ayah dan aku yang terus bayar utang-utangmu. Aku kira setelah 3 tahun di dalam, kamu akan jadi lebih tenang, tapi ternyata masih sembrono juga. Kak, aku... Kalian mau apa? Gue tuh orang yang paling suka damai. Lutut, minta maaf ke gue. Nggak mungkin. Telepon polisi. Jangan telepon polisi. Aku yang akan berlutut. Jangan panggil polisi. Aku akan berlutut. Kak. Xiao Feng, dulu aku tidak menghentikanmu. Itu salahku. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku mau dia yang berlutut. Kenapa? Mau gantian berlutut buat dia? Baik, asal kamu merangkak di antara kakiku, aku akan anggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Kamu cari mati. Xiao Feng, kalau hari ini kamu berani bergerak, aku akan hantam kepalaku di sini sampai mati. Merangkak. Sudah puas sekarang? Dasar pengecut, waktu kakakmu merangkak di antara kakiku, kamu bahkan tidak berani kentut. Xiao Feng. Pengecut. Ayo pergi, teman-teman. Kak, kenapa tadi tidak biarkan aku melawan? Mereka menghina kamu seperti itu. Karena kejadian dulu, aku, seorang dokter yang pulang kampung, tidak bisa dapat kerjaan yang layak dan harus berjualan di sini. Ayah dulu pelatih juara emas yang terkenal, tapi sekarang cuma bisa kerja sebagai partner latihan di gym tinju, biarkan orang-orang memukulinya. Chen Feng, buanglah harga dirimu yang tidak berharga itu. Harga diri tidak bisa mengisi perut kita. Chen Feng, kalau kamu memang punya niat, ambil kembali semua kehormatan yang kita hilangkan. Angkat lagi harga diri kita yang jatuh ke tanah. Tuan Muda Huo, aku sudah ikuti perintahmu dan mempermalukan Chen Feng di depan semua orang. Lalu adiknya merangkak di bawah selangkanganku. Si pecundang itu bahkan tidak berani bersuara. Benar-benar pengecut. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus dalam hal ini. Ini yang pantas kamu dapatkan. Terima kasih, Tuan Muda Huo. Terima kasih, Nyonya Huo. Penjara memang tempat yang luar biasa. Civic Heras Chen Feng sudah dijenakan jadi penjahat. Sayangnya kita tidak bisa mengirimnya masuk lagi. Tapi dia lihat adiknya dipermalukan dan tidak berbuat apa-apa. Auront Seperti Diabucan Caman. Sampaikan pesan ini, pertandingan tinju ini akan berlangsung sesuai jadwal. Tidaknya akan kita adakan, tapi akan kita adakan dengan meraya. Aku ingin Chen Feng menyaksikanmu menjuarai kejuaraan, sampai hancur total. Dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit lagi. Ayah. Kakek,
Tidak tahan hanya dengan belasan pukulan. Dulu kamu pelatih juara emas terkenal di dunia tinju. Sekarang tidak berguna. Aku bayar mahal untuk ini. Aku masih bisa bertahan. Ayah, Chen Feng, kamu siapa? 7 tahun lalu, kamu pukul saudaraku sampai jadi tumbuhan. Dia masih terbaring di rumah sakit. Kamu Qin Dongseng, saudara Qin Liang? Dulu, kamu bukan hanya pelatihnya, tapi juga ayahnya. Sungguh, aku cari kemana-mana, tapi menemukannya tanpa susah payah. Chen Feng, Kamu mau apa? sepertinya hari ini aku bisa balas dendam untuk saudaraku. Ayah, Qin Dongsheng, kalau berani-beraninya lukai ayahku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kita sudah tanda kontrak. Dia harus terima 100 pukulan. Awalnya aku cuma mau memberi dia pelajaran. Tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Aku mau kamu lihat dia dipukuli sampai mati olehku. Ayah, Memanggilku kakek pun tidak akan menolong. Hutangmu akan kubayar dengan nyawa ayahmu. 90 pukulan. Tinggal 10 lagi. Menurutmu 10 pukulan terakhir ini bisa membunuhnya? buka pintunya. Cepat buka. Tidak bisa dibuka. Menurut aturan kami, dia harus terima semua 100 pukulan. Aku tidak peduli aturanmu. Buka pintu untukku sekarang juga. Kalau kamu masih nekat mencari masalah, aku tidak keberatan mengusirmu. Aku masih bisa bertahan. Kakek, kau memang tangguh. Ayo kita lihat berapa lama kau bisa tahan. hentikan pukulannya. Hentikan. Kami menyerah. Keluarkan ayahku. Kecuali peserta sendiri yang menyerah, pertandingan tetap berlanjut. Ayah, ayo kita menyerah. Kita tidak usah bertarung lagi. Setelah hari ini, semua utang akan lunas. Xiao Feng baru saja bebas. Aku ingin dia hidup jujur mulai sekarang. Tinggal 5 pukulan lagi. Aigreco. Mati saja, kakek tua. Nah, gimana kalau ayah ajari kau tinju? Nanti, aku ingin seperti ayah, tak terkalahkan di seluruh dunia. Benarkah, anak baik? Ayah, jangan pukul dia lagi. Kita mengaku kalah saja. Xiao Feng, ayah mengajarimu satu hal terakhir. Jangan pernah menyerah sampai akhir. Bermain sandiwara kasih sayang ayah anak di depanku? Bangsat tua, setelah kau mati, dia akan segera menyusulmu. Qin Dongsheng, kalau kau berani sentuh ayahku, aku bersumpah, akan kubuat kau menyesal seumur hidup. Wah, aku sangat takut. Ayo kita pergi. Tua bangka, mati saja. Ayah. Serratus. 100 pukulan sudah selesai. Kontrak berakhir. Yang ini tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan. Tua bangka, mati. Mau bertarung? Ayo, aku akan melawanmu.
Masih pikir kamu adalah Dewa Serigala dari 3 tahun lalu? Kamu nggak ada latihan profesional, cuma pecundang. Ayo. Pindah bunga. Tangkap harimau. Pak, bukannya ini jurus bela diri yang Bapak latih waktu muda? Si bocah nakal ini, nggak tahu kapan dia diam-diam belajar. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Wolf God, kenapa kamu sengaja memukul orang? Apakah gelar juara tinju MU hilang demi pacarmu itu sepadan? Jangan sampai kulihat kamu lagi. Kalau tidak, setiap ketemu, kamu akan kuhajar. Xiao Feng, kenapa tadi kamu menahan diri? Ayah, kamu perhatikan? Aku sudah bertinju seumur hidup. Kalau hal seperti itu saja tidak kusadari, bukankah hidupku sia-sia? Aku menghabiskan 3 tahun di penjara, dan tidak pernah berhenti berlatih sedetik pun. Aku hanya berpikir, suatu hari nanti aku bisa keluar, dan membalas dendam pada Huo Chen dan Sang Sue. Aku sadar aku salah. Tuan Zhang, Chen Feng sudah tamat. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Qin Dongsheng. Tarik kembali semua orang yang dikirim untuk mengawasi keluarga Chen di luar. Mereka tidak perlu diawasi secara khusus lagi. Ya. Ini 20.000 terakhir. Setelah memberimu uang ini, kita sudah selesai. Aku paling suka hal ini. Bisa bikin orang lupa masalah mereka. Huo Chen mempertahankan gelar juara tinjunya selama 3 tahun berturut-turut. Dia adalah peraih medali emas di berbagai kompetisi dan kebanggaan dunia tinju Yuncheng. Di kejuaraan tinju Jinghai tahun ini, kemenangan Huo Chen untuk gelar keempatnya berturut-turut sudah pasti. Xiao Feng, ikutlah pertandingan tinju. Kalahkan dia secara terbuka dan ambil kembali semua kejayaan yang seharusnya jadi milikmu. Aku kesini mau daftar pertandingan tinju. Surat rekomendasi kamu mana? Surat rekomendasi apa? Ini kan gua. Dewa Serigala aja diturunkan dari tahtanya sama Kak Qin. Kamu sekarang cuma orang biasa, bukan? Lo? Si pecundang yang sudah kalah masih mau daftar. Yurison Lo. Hadiah untuk kompetisi ini setinggi 50 juta yuan. Tapi syaratnya ketat. Surat rekomendasi dari Gim Tinju dan biaya pendaftaran 100.000 yuan. Kamu tahu kenapa? Biar sampah kayak kamu nggak bisa daftar. Kok aku nggak tahu ada syarat kayak gitu? Sampah kayak kamu bisa kontak grup Huo. Minggir, jangan halangi aku daftar. Nanti kupukul kamu lagi. Berdiri. Minggir, minggir, minggir. Surat rekomendasi Gim Tinju dan biaya pendaftaran 100.000 yuan, kita nggak punya keduanya. Aku ada cara. Lagi-lagi kamu. Mau apa lagi? Aku mau ketemu bos kamu. Kamu siapa sih berani-beraninya manggil bos kami dengan sebutan bos? Aku mau bahas urusan bisnis sama dia. Maaf, bos kami sibuk. Cepat pergi dari sini. Baiklah kalau begitu,
Aku kesini untuk menantang game ini. Menantang game? Brothers, ada yang mau tantang game kita? Tolong kasih dia sesi latihan ekstra. Bunch of losers. Keluarga Yuan memberi makan dan pakaian, tapi kalian enggak ada yang bisa diandalkan saat dibutuhkan. Yasha aja enggak bisa kalian kalahin. Buat apa kalian? Hei, sekarang bisa anterin aku ketemu bos kamu? Miss, Yasha itu belajar di bawah Master Taekwondo Korea Selatan. Pukulannya brutal banget. Aku nggak peduli dia punya skill apa. Aku cuma mau dia turun dari ring tinju. Miss, ada yang mau ketemu kamu di luar. Dia juga udah gebukin banyak dari kita. Siapa lagi ini? Iya, itu anaknya Chen Ting, Chen Feng. Siapa? Maksudmu dua serigala Chen Feng? Iya. Ayo, semuanya berdiri. Berdiri. Bantu mereka semua keluar dan datangkan dokter pribadi terbaik untuk perawatan. Jidu. Persilakan dia masuk. Siap. Ada apa dengan Nona? Menunggu ajal. Ketenangan sebelum badai. Maaf, aku tidak punya pilihan. Maafkan aku karena harus melakukan ini. Aku kesini hari ini untuk membuat kesepakatan bisnis denganmu. Daza anak kecil, berani sekali kau. Kau tahu ini tempat macam apa? Masih berani menantang game di sini. Kursi. Ayo duduk. Bisnis itu bagus. Aku paling suka berbisnis. Aku butuh izin pertandingan tinju dan 100.000 yuan sebagai kompensasi. Tidak apa-apa, tidak perlu kompensasi. Tunggu, aku belum selesai bicara. Baiklah, aku setuju dengan semuanya. Izin pertandingan tinju dan 100.000 yuan bukan masalah besar bagiku. Nona, Yecha datang lagi untuk menantang game ini. Kali ini dia bicara kasar, ingin game tinju kita tutup. Yecha. Aku bisa bantu. Tidak. Yacha adalah master taekwondo terkenal di Nanhai. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Qin Dongseng. Aku tahu kamu sangat ahli, Dewa Serigala, tapi kamu masih butuh waktu untuk pulih. Aku percaya diri, tunggu dan lihat saja. Siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Yacha memenangkan semua 5 pertandingan terakhir. Dan tidak kurang dari 3 lawannya terluka parah. Aku khawatir 2 lainnya tidak akan bisa berdiri lagi seumur hidup mereka. Kurasa dia juga tidak bisa lolos dari nasib ini. Kamu pakai topeng. Cuma pura-pura. Me rends qu'à Dian Tarakakiku, Danaku Mankin Akan Mampersin un tuk Meunier Lamat Kanyawa Jinggu. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Cepat selesaikan pertarungan ini, aku masih ada urusan. Kamu terlalu banyak omong kosong. Cepat selesaikan pertarungan ini, aku masih ada urusan lain. Wolf God, semuanya tergantung padamu. Tidak. Yacha langsung pakai gerakan andalannya di awal. Aku khawatir Chen Feng dalam masalah. Segampang itu? Buka pintunya.
Sebarkan kabar ini, siapapun yang berani bocorkan identitas Chen Feng, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Ya. Ini undangan pertandingan tinju dan 100.000 yuan. Terima kasih, Nona Yuan. Kamu mengalahkan Yacha dan menyelamatkan reputasi game tinju kami, ini memang hakmu. Selain itu, karena kamu mewakili game kami di pertandingan, kamu bisa berlatih di sini. Terima kasih. Kalau begitu sudah pasti. Mulai sekarang, kita sudah seperti keluarga. Jangan bantu aku bangun. Semuanya baik-baik saja. Cuma lecet-lecet kecil. Lihat, aku sudah sembuh total. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayah, jangan lagi-lagi melakukan hal bodoh. Di usiamu sekarang, masih saja bikin orang khawatir. Aku tahu. Aku tahu. Kamu cuma cerewet. Ayah, kakak, Anak. aku dapat undangan pertandingan tinju. Ayo, ayo. Lihat, penglihatan ayah nggak bagus. Cepat. Benar-benar undangannya. Gimana caranya kamu bisa dapetin? Aku pergi ke game tinju tempat ayah dulu bertarung, dan setuju mewakili mereka di pertandingan. Eba, Xiaofeng. Besok ayah temanin kamu daftar. Nama Dewa Serigala memang pantas. Kali ini, kita harus buktikan ke semua orang. Ayah, jangan khawatir. Aku akan ambil kembali semua yang hilang. Xuan Piao. Ada APA? Bukannya katanya semuanya sudah diatur? Kenapa Yacha kalah? Siapa pria bertopeng itu? Ini menunda rencanaku untuk menggulingkan keluarga Yuan. Gimana caranya aku bisa jalankan rencana membunuh naga sekarang? Tuan Piao, aku benar-benar sudah mengatur semuanya, siapa sangka Chen Feng tiba-tiba muncul. Dia melawan, Yacha cuma buat dapat kualifikasi buat pertandingan ini. Chen Feng? Gimana mungkin dia bisa kalahkan Yasha? Kamu kenal dia? Ya, tentu saja aku kenal. Jangan khawatir. Aku nggak akan biarkan siapapun merusak rencana kita. Dan nggak ada yang bisa sentuh kepentinganku. Accuyant du russe Chen Feng. Aku akan baladon dan Buayasha. Lagi pula, kita kan teman lama. Kalian berdua nggak perlu bantu aku. Lihat, aku sudah pulih dengan baik. Ai Greco. Ayah. 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 Bangun, ayah. Kamu lihat itu? Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Ayah, bangun. Ini 120, ada kecelakaan mobil di sini. Aku di Jalan Binhai. Tolong cepat datang. Ayo pergi. Ayah. Bertahanlah, ayah. Cepat, baiklah. Kamu tidak boleh masuk, keluarga. Cepat bayar biayanya. Kami akan segera melakukan operasi. Berapa yang harus kami bayar? Bayar dulu 100.000 yuan. Xiaofeng, kamu daftar dulu. Hari ini hari terakhir. Aku akan cari cara untuk uang pengobatan ayah. Pertandingan tinju itu penting, tapi tidak lebih penting dari kalian semua. Operasinya sangat sukses. Kondisi pasien pada dasarnya sudah stabil. Dia akan pulih perlahan dengan istirahat yang tenang setelahnya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Kamu mau apa di sini? Tentu saja. Aku di sini untuk melihat keributan. Aku dengar kalian bertiga kecelakaan. Aku tidak boleh melewatkan hal yang menyenangkan seperti ini. Kamu dapat informasi yang cepat juga. Tentu saja. Aku ingatkan kalian. Hati-hati saat menyeberang jalan nanti. Jangan bertingkah seolah mata kalian cuma untuk pajangan. Kalian mati tidak masalah. Tapi nanti malah bikin sopirnya ketakutan. Kalian paham tidak? Ya, bos. Catania Oranbec c'est pas mati. Oranja Berumur Pongeant. Kakek ini awalnya dipukul setengah mati. Terus ditabrak mobil. Masih bisa hidup. Memang bandel banget nyawanya. Sayangnya kalian bertiga nggak kecelakaan bersama. Kamu yang melakukan semua ini. Lepaskan, Xiaofeng. Makan apa saja boleh. Tapi jangan asal bicara. Kamu bilang aku yang melakukannya. Tunjukkan buktinya. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu karena fitnah.
Tapi bahkan jika aku yang melakukannya, apa yang bisa kamu lakukan? Ayo, pukul aku. Berani tidak? Chen Feng, kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Sekarang justru sebaliknya, aku bisa mempermainkan nyawamu semudah menginjak semut. Alasanku belum membunuhmu karena aku belum puas bersenang-senang. Tinggal kurang dari 1 jam lagi sebelum batas pendaftaran pertandingan tinju. Masih sempat? Huo Chen, Kamu melakukan semua ini hanya untuk menghalangi adikku mendaftar. Dalam hatimu, kamu masih takut, persis seperti 3 tahun lalu. Takut? Aku juara tinju 3 kali berturut-turut. Mana Mankin akut padasé au Peukindang Yang Baru Keluar dari Ponjara? Lalu mengapa kamu bersusah payah menghalangi adikku mendaftar, menggunakan taktik kotor seperti ini? Aku yang menghalanginya? Siapa yang menghalanginya? Bisa minggir? Kamu menghalangi pendaftaran mereka. Perji. Ngapain berdiri di situ? Ai Greco. Kenapa masih berdiri di situ? Gak ada uang, ya? Maaf, aku buru-buru keluar jadi gak bawa banyak uang tunai. Ini 200 yuan buat dipakai dulu. Kalau kurang, bilang aja. Lagi pula, dulu kamu merawat Xiao Sui dengan baik. Dia bahkan melahirkan anak lelaki yang gendut untukku. Dan yang paling penting, kamu kasih bisnismu padaku. Begitula à cul d'Apatin, au groupe Yang C40. Kalian setuju, kan? kamu cari mati. Kami orang beradab. Kami di sini cuma nonton. Bukan mau berkelahi. Batas pendaftaran pertandingan tinju udah mau tutup. Kamu masih bisa nyiapin 100.000 yuan ini? Rp100.000 bukan miliaran. Aku gak tahu kenapa kamu sombong banget. Nona Yuan. Kak Chen Feng. Serahkan ini padaku. Aku pasti rawat Paman Chen dengan baik. Cepetan daftar. Xiao Feng, cepetan pergi. Aku di sini. Nona Yuan, aku, Chen Feng, akan ingat kebaikan ini. Nona Yuan, kayaknya kamu mau melawan aku? Dah. Kamu siapa sampai berani melawan keluarga Yuan? Nona Yuan, saya sarankan kamu jangan ikut campur dalam masalah ini. Kamu tidak akan sanggup melawan orang-orang yang ada di belakang saya. Saya tetap akan ikut campur. Mau apa kamu? Saya bertekad untuk melandangi Chen Feng. Perji anti-camp Chen Feng bien tutu. Saya ingin lihat siapa yang berani. Kak Huo, lawannya adalah Raja Bawah Tanah Yun Cheng, keluarga Yuan. Camus. Saya sudah selidiki tuntas kejadian 3 tahun lalu. Pada akhirnya, kamu cuma orang rendahan yang tidak bisa naik ke panggung besar. Kak. Kalian semua pecundang. Peukindang semua. Batas waktunya hampir habis. Tidak akan ada orang lain yang datang. Ayo kita beres-beres. Beres-beres. Tunggu. Saya mau mendaftar untuk pertandingan tinju. Bukannya kamu yang pernah kukalahkan, mending kamu merangkak lewat sini. Aku mungkin bakal kasih kamu hidup. Pisah. Round 1, bersiap, mulai. Ada APA? Wajahmu jelek banget? Qin Dongsheng kalah. Bukannya pertandingan baru aja mulai? Qin Dongsheng kok cuma dengan 1 pukulan.
Kita semua udah dibohongin sama Chen Feng. Dibohongin? Dia selama ini sembunyikan kekuatannya. Waktu lawan Qin Dongseng, dia bahkan gak pakai tenaga penuh. Kalau Qin Dongseng kalah di pertandingan ini, kamu lawan berikutnya. Terus kenapa kalau dia sembunyikan kekuatan? Ini bukan 3 tahun yang lalu lagi. Ini sekarang dunianya aku. Karena dia udah sampai sejauh ini, aku akan habisi dia di ring tinju. Ini bukan 3 tahun yang lalu lagi. Sekarang ini dunianya aku. Karena dia sudah sampai sejauh ini, aku akan menghabisi dia di ring tinju. Siapkan ruang latihan dan ruang tunggu untukku. Aku perlu pemanasan. Chen Feng, kamu pikir hidupmu bisa berubah dengan bergantung pada keluarga Yuan? Aku didukung oleh seluruh ibu kota Korea Selatan. Lagi pula, pertandingan tinju ini diselenggarakan oleh keluarga Huoku. Kalau aku mau kamu kalah, ya kamu harus kalah. Awasi siap gerak-gerak keluarga Chen Feng. Selama pertandingan tinju, aku mau semua informasi mereka. Siap. Kamu mau mengubah nasib? Mimpi kali. Xiao Feng, santai saja. Aku percaya padamu, pasti tidak apa-apa. Aku juga percaya padamu, Feng Ge. Kamu pasti bisa mengalahkan Huo Chen dan kembali ke puncak. Terima kasih. Para kontestan, silakan naik ke panggung. Oh, begitu. Ada apa, Kak? Aku kurang enak badan. Kamu duluan. Aku menyusul nanti. Ayo. Ayahmu tiba-tiba kena radang jantung. Keluarga harus segera ke rumah sakit. Sudah kulakukan seperti perintahmu. Keluarganya sudah kupanggil ke rumah sakit. Jangan pukul aku. Jangan. Santai saja. Selama kamu diam di sini dengan padu, tidak akan ada apa-apa. Baik. Halo. Sudah selesai. Oke, aku tahu. Lake Yukan. Hendekin Chen Muching Untaku. Pertandingan ini sangat penting. Aku harus menang. Ya. Kenapa? Apa kamu tidak percaya padaku? Tentu saja aku percaya, tapi lebih baik siap-siap, kerja sama kita dengan modal Korea Selatan baru saja dimulai. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Pak Huo, sekarang giliran Anda naik panggung. Silakan. Kamu pikir mendaftar bisa membuktikan sesuatu? Hari ini akan kuperjelas siapa yang menguasai dunia tinju sekarang. Kamu terlalu buru-buru bilang begitu sekarang, kan? Kamu nggak lihat? Semua orang di sini, dari wasit sampai staf. Bukannya mereka semua orang-orangku? Pakai apa kamu mau ngalahin gue? Oke, bisa. Siap. Mulai. Keluar dari mobil. Cepat keluar. Keluar dari mobil. Cepat keluar. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Aku tahu kalian punya niat jahat. Untung aku ngikutin kalian. Satu aja kurang. Sekarang datang lagi yang lebih cantik. Bros, kita lagi beruntung hari ini. Cepat pergi. Lari. ITU rear naked choke. Cepat, beri isyarat ke wasit untuk melakukan sesuatu.
Begitu rear naked choke-nya terkunci, Huo Chen akan dalam bahaya. Cepat! Kamu kenapa? Sadarlah. Fokus. Jangan beri dia kesempatan mengambil tangan. Mengerti. Kakakku dan Nona Yuan belum datang? Nona Yuan pergi bersama Nona Mu Cheng dan belum kembali. Round kedua, bersiap. Mulai. Tidakkah kamu ingin tahu di mana kakakmu? Itu dia, gerakan andalan God Huo. Serudukan kepala, begitu jurus ini dilancarkan, lawan pasti tewas atau terluka parah. Kalau kamu terus bertarung, adikmu akan mati. Shen Feng. Aku akui kamu memang kuat. Tapi yang penting di ring adalah trik, bukan kekuatan. 3 tahun lalu aku yang menang. 3 tahun kemudian aku tetap yang menang. Kita sudah sampai di momen krusial sekarang. Kalau aku jadi Chen Feng, aku akan tepuk tangan dan mengaku kalah. Kalau tidak, kalau Huo Chen mengeluarkan sedikit tenaga lagi, Chen Feng tidak akan bisa tinju seumur hidupnya. Mau melawanku, mungkin di kehidupan selanjutnya. Ayah, lenganku sakit banget. Nak, Camus a rubé la jarre tabadan Kua. Coba ayah kasih tahu. Tulang itu bagian tubuh yang paling keras, tapi juga paling rapuh. Ayo, biar ayah yang coba. Xiao Feng, lia que sana. Lenganku. Coba deh. Lenganku udah sembuh. Nona, baik, kami sudah kontak Nona dan Nona Mu Cheng aman-aman saja. Aduh, kuncian lengannya sudah masuk. Sepidin carry akal. Aku mulai belajar bela diri sejak umur 4 tahun. Dan waktu umur 6 tahun sudah bisa mengalahkan seluruh kelas bela diri. Kalian ini sampah masyarakat, nggak ada apa-apanya buatku. Kamu baik-baik saja? Kak Feng. Marika Bear Myramai Mau Mukilan aku. Aku takut banget. Tadi Ultraman dating dan jelabas Marika semua. Aku sampai gemeteran, pengen dipeluk.
Dr. Liu, kondisi lengan Huo Chen gimana? Apa dia masih bisa bertarung lagi nanti? Tangannya sudah disambung kembali, tapi kedepannya akan sulit baginya menghadapi kompetisi berintensitas tinggi seperti ini. Chen Feng. Pak Sang, ada berita yang muncul di internet. Katanya ada sisi lain dari kejadian 3 tahun lalu. Chen Feng dituduh secara tidak adil. Setelah berita ini dirilis, kita tinggal menunggu perkembangannya. Lalu kita akan terus-menerus menyajikan bukti baru untuk membuat masalah ini jadi sensasi online. Keluarga Huo telah berkembang sangat agresif selama 3 tahun terakhir. Pasti ada yang mendukung mereka di balik layar. Kita perlu membuat API ini semakin membara. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu, Nona Yuan. Menikah denganku, gimana? Aku cuma bercanda. Lihat saja betapa takutnya kamu. Sejak ayahku sakit parah, aku yang mengambil alih Yuan Group dan tidak pernah berpikir untuk menikah. Tapi memang ada sesuatu yang perlu kebantu. Apa itu? Sebenarnya aku menyelidiki secara diam-diam, ayahku diracuni. Kini? Keluarga Yuan terlihat makmur, tapi sudah lama disusupi kekuatan luar dan penuh lubang. Aku menyuruh orang menyelidiki kekuatan-kekuatan ini, dan mereka ternyata berhubungan dengan Zhang Sui. Di saat yang sama, mereka juga dalang sebenarnya di balik kejadian 3 tahun lalu. Kalau Huo Chen dan Zhang Sui, mereka cuma penerima manfaat. Dalang sebenarnya sangat misterius. Aku belum berhasil menemukan siapa itu. Orang di sekitarku terbatas, dan kamu satu-satunya yang bisa kupercaya. Itu salah satu alasan aku sepenuhnya mendukungmu. Bagaimana aku harus membantumu? Kamu mengalahkan Huo Chen di pertandingan tinju ini dan akan menjadi terkenal. Mereka pasti akan mendatangimu. Aku cuma ingin tahu siapa mereka sebenarnya. Halo, tolong lihat ke sini. Terima kasih. Ayo naik mobil. Aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Kamu mau aku masuk, jadi aku harus masuk? Kamu pikir aku sama kayak kamu? Chen Feng, jangan sok. Juara tinju 3, alam sekarang cuma pecundang. Visimu dalam berinvestasi juga nggak bagus-bagus amat. Bukan aku yang mau ketemu kamu, ada orang lain yang mau ketemu kamu. Aku nggak mau pergi. Gimana caranya biar kamu mau pergi? Gimana kalau kamu cium aku? Sepertinya kamu masih belum bisa move on dariku. Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Aku sudah lama mendengar reputasi Dewa Serigala. Bertemu langsung hari ini, memang luar biasa. Pak Piao. Kenapa belum dituangkan teh untuk tamu saya? Kamu cari saya? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Piao Chengjin, orang yang bertanggung jawab atas modal Korea Selatan. Saya mengundang Anda ke sini untuk bekerja sama dengan Anda. Kerja sama? Saya tahu hubunganmu dengan keluarga Yuan cuma kerja sama doang. Dan kamu yang mengalahkan Ye Chaha di ring. Jaringan Pak Piao memang luas banget. Asal kamu kerja sama dengan kami, aku bisa bikin kamu jadi juara pertandingan tinju ini. Selain ITU, saya akan bantu kamu kuasai seluruh dunia tinju Asia. Dan namamu akan dikenang sepanjang masa. Kedengarannya cukup menarik. Tuan Chen, tanda tangani kontrak ini, dan mulai sekarang kita jadi satu keluarga. Semua uang di dalam kotak ini adalah milikmu. Kerja sama yang menguntungkan banget nih. Cuma dengan bantu kamu dirikan tempat taekwondo, aku bisa dapat keuntungan sebanyak ini? Belum lagi, kamu bisa dapat bagian dari dividen tahunan tempat taekwondo itu. Ini semua untung, nggak ada ruginya buat kamu. Jadi kerja sama ini menguntungkan kedua belah pihak. Kamu nggak ada alasan buat nolak, kan? Tapi aku nggak suka sama dia. Dia yang bikin aku mendekam di penjara 3 tahun lamanya. Aku mustahil bisa kerja sama dengannya. Jangan khawatir. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan sekarang juga. Tuan Piao, aku sudah setia padamu. Kau tak boleh memperlakukanku seperti ini. Berikan perintah. Putuskan semua hubungan dengan keluarga Hua. Dalam 3 hari, aku ingin mendengar kabar bahwa keluarga Huo sudah bangkrut. Tuan Piao, kau tak boleh membuang orang setila dibantu. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Tuan Piao, kau tak boleh memperlakukanku seperti ini. Bagaimana dengan kejadian 3 tahun lalu? Grup Huo sudah jadi sejarah. Selama kau bekerja sama denganku, aku janji akan mengembalikan semua yang hilang untukmu. Aku bersulang dengan cangkir teh ini.
Tehnya enak. Sungguh layak disebut Dewa Serigala. Aku kagum. Baiklah, yang perlu kulihat sudah kulihat, tehnya juga sudah kuminum. Sudah malam. Aku duluan ya. Pak Chen, barangnya ketinggalan. Wah, aku jadi pelupa. Aku akan kembali untuk tanda tangan kontraknya setelah keluarga Huo bangkrut 3 hari lagi. Baik, aku akan menunggu kedatangan Dewa Serigala. Pak Piao mau kerjasama dengan Chen Feng? Kenapa teriak-teriak? Ini semua karena kamu kalah pertandingan tinju. Ini rencana jaminan sukses MU, bisa kok oleh Chen Feng di atas ring. Akhir-akhir ini, kerja sama grup Huo gagal satu persatu. Semuanya dimanipulasi oleh orang Korea itu dari belakang layar. Kalau tidak segera cari cara, semuanya akan berakhir. Kita sudah bikin Pak Piao dapat uang banyak. Sekarang karena aku sudah tidak berguna, dia buang aku. Kita ini apa Bu Adia? Bu Zhang, Chen Feng datang. Dia ada di luar. Mengerti. Untuk apa Chen Feng kesini? Jean Gampergy. Jangan kesana sekarang. Kamu ada ide lain sekarang? Pergi sana. Masuk ke mobil. Kenapa kau bawa aku ke hotel? Ya tentu saja untuk ambil kamar. Kalau mau minta bantuan, sikapmu harus benar. Chen Feng, jangan keterlaluan. Zhang Sui, apa kau pikir aku masih punya sedikit pun hayalan tentangmu? Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Lalu kenapa kau bawa aku ke sini? Tentu saja, ada yang ingin bertemu denganmu. Jangan salah paham sama Brother Feng. Aku yang ingin bertemu denganmu. Kau. Nona Yuan, kita tidak punya hubungan apa-apa. Apa maumu denganku? Aku ingin tahu siapa mata-mata yang ditanamkan modal Korea Selatan di sekitarku. Kenapa aku harus memberitahumu? Sebagai pion yang sudah dibuang, apa kau punya hak untuk memilih? Pilih bekerja sama denganku, atau tunggu saja mati. Jadi kamu berencana meninggalkan Tuan Piao dan sepenuhnya mengikuti keluarga Yuan? Aku bisa kasih tahu, tapi aku dapat manfaat apa? Tergantung suasana hatiku. ITU Kui Fu. Dia selalu berhubungan dengan modal Korea Selatan. Dia juga yang mengatur Yasha masuk ring sebelumnya. Kamu tidak bohong padaku? Aku sudah begini keadaannya. Butte APA bohong sama kamu? Ini draft perjanjian kerjasama yang kubuat bersama Cui Fu. Cui Fu pengkhianat bajingan. Aku sudah kasih tahu semuanya. Jadi, bagaimana rencanamu menyelamatkan keluarga Huo kami? Apa aku pernah janji sesuatu padamu? Kamu. Semua ini memang sudah seharusnya kamu terima. Waktu kamu menipu Chen Feng dulu, tidak pernah terpikir akibatnya seperti sekarang? Chen Feng, mereka menghargaimu cuma karena menganggap kamu berguna. Begitu kamu kehilangan nilai, akhirnya akan sama seperti aku. Jujur saja, merekalah dalang sebenarnya di balik kejadian 3 tahun lalu. Dengan latar belakang Huo Chen dan aku waktu itu, kami tidak punya keyakinan bisa mengalahkanmu yang sedang di puncak ketenaran. Pada akhirnya, kami cuma pion di tangan mereka. Dan keluargamu, Yuan, yang sudah menjalankan dunia tinju bawah tanah bertahun-tahun, mereka tidak akan menyerah. Siapapun yang menghalangi rencana mereka menyusup ke Daxia, akan jadi target mereka untuk disingkirkan. Kami bisa bantu. Mereka sudah menghancurkan keluargamu, tapi kamu masih mau bantu mereka? Aku nggak bantu mereka. Aku bantu para petarung di oktagon. Kalau modal Korea Selatan masuk, kita nggak akan punya tempat lagi. Semua yang kita pelajari seumur hidup jadi sia-sia. Tulis detail kerja samamu dengan mereka. Kalau kamu berani main-main, dokumen ini dan video itu akan dibuka ke publik. Chen Feng, terpisah 3 tahun, kamu memang sudah matang banget. Terima kasih. Ini semua berkat kamu. Soal kejadian dulu, aku minta maaf, kalau bisa, aku mau berusaha memperbaiki kesalahan. Nggak usah. Aku nggak butuh permintaan maafmu. Kamu bisa pergi sekarang.
Kamu beneran mau bantu dia? Siapa bilang aku mau bantu mereka? Tadi kamu jelas-jelas. Aku cuma bilang kita bisa bergerak. Itu cuma ikut menghentikan infiltrasi modal Korea Selatan. Lagi pula, waktu bertindaknya harus tunggu sampai keluarga Huo benar-benar bangkrut. Menurutmu apa yang akan terjadi kalau foto-foto ini aku tunjukkan ke Huo Chen? Kamu tega nggak sih? Tadi pagi ada kurir yang minta saya menyerahkan ini langsung ke Bapak. Siapa yang kirim ini? Siapa yang kirim ini? Saya tidak tahu. Dia bilang apa lagi? Tidak. Wanita ini selingkuh dengan siapapun yang berguna buat dia. Bahkan pesan kamar hotel untuk urusan gelap. Ibu sudah pulang. Kenapa tidak istirahat dengan baik? Saya tidak bisa diam. Jadi naik ke sini untuk jalan-jalan. Kamu dari mana saja? Ya, kerja sama grup sedang macet, jadi saya keluar mencari solusi. Qu'étais-mu? Atau malah ketemu jalan keranjang orang lain? Huo Chen, maksudmu APA? Maksud saya apa? Sekarang saya sudah tidak berguna buat kamu. Kamu selingkuh dengan pria lain? Zhang Sui, Sang Sui. Kamu memang punya banyak akal. Huo Chen, jangan ngomong sembarangan. Sans barangan? Masih ada yang mau kamu katakan? Lihat betapa mesranya kalian berdua. Api lama berkobar lagi. Gairah menyala. Beijing Gan. Pergi. Ini rumah saya, keluar. Zhang Sui, kamu ingat itu. Juara kompetisi ini sudah ditentukan, dialah Dewa Serigala. Masih belum ada kabar kan? Tidak. Halo? APA, grup Huo sudah disegel? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Park ingin bertemu denganmu. Dia di mana? Selamat atas kemenanganmu meraih gelar juara tinju yang selalu kamu impikan. Kerja sama kita sekarang bisa dimulai. Kerja sama? Kerja sama apa? Tuan Chen, kita sudah ada kesepakatan. Saya bantu kamu menjatuhkan grup Huo. Dan kamu setuju untuk bekerja sama dengan kami. Oh iya, mana bisa aku lupa? Aku cuma terlalu senang hari ini. Sejak kecil, orang tua dan guru-guruku mengajarkanku segalanya. Tapi mereka tidak pernah mengajarkanku bagaimana menjadi pengkhianat negara. Sasana Taekwondo Korea Selatan kalian boleh berbuat sesuka hati di sana, tapi di Tiongkok, kalian tidak punya peluang. Gim Taekwondo Korea Selatan kalian bisa beraksi sesukanya di sana, tapi di Tiongkok, jangan harap bisa menang. Bodoh, teriak-teriak apa? Yacha. Tuan Chen, aku bisa menggulingkan grup Huo dalam semalam. Bayangkan saja kekuatan di belakangku. Keluarga Yuan yang kau andalkan, mulai hari ini akan bernasib sama seperti grup Huo. Sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Oh ya. Nona. Cepat beritahu Tuan Cui, Nona tertua sudah datang.
Perjanjian kerja sama proyek di tanganku ini bernilai 5 miliar yuan. Apa? 5 miliar yuan? Tuan Cui memang pantas disebut veteran grup Yuan. Pergaulan Tuan sungguh luar biasa. Semua yang di sini sudah lama bekerja sama denganku. Cui, bagaimana mungkin aku melupakan kalian saat ada peluang menguntungkan seperti ini? Selama masa jabatan Tuan Yuan, perusahaan terus merugi. Tuan Cui nyaris mempertahankan kondisi keuangan agar tetap stabil. Namun, jika ini berlanjut, grup pasti akan merosot. Oleh karena itu, saya usul untuk memberhentikan Yuan Tianjin dari jabatan ketua grup Yuan dan menyerahkan posisi itu kepada Tuan Cui. Hari ini ada rapat pemegang saham? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Anda, hari ini rapat rutin, biasanya Anda tidak pernah hadir. Barusan, apakah Anda yang mengusulkan untuk memecat saya? Anda. Saya tidak. Bahkan jika saya beri Anda 100 kali keberanian, Anda tidak akan berani. Benarkan, Tuan Cui? Nona, Wang Hai juga veteran di grup kita. Anda tiba-tiba melawannya tanpa alasan. Tidak takut membuat hati bawahan lama Anda hancur? Tekat? Tentu saja. Tapi saya lebih takut ada yang mengkhianati majikan untuk kejayaan dan berkhianat. Tidak. Manfaat apa yang dijanjikan orang Korea Selatan itu sampai Anda berkhianat pada saya? Orang Korea Selatan APA? Anda tidak masuk akal. Memukuli veteran grup seperti ini, itu perilaku apa? Kakak Yuan terbaring sakit. Begini caranya Anda memperlakukan saudara lamanya. Aktingmu sia-sia. Seharusnya jadi aktor. Lihat baik-baik. Ini tidak hanya berisi informasi tentang kesepakatanmu dengan grup Huo. Juga ada bukti urusan kotormu dengan orang Korea Selatan itu. Cui Fu bajingan lisik. Nggak heran kamu cari segala cara biar kami dukung kamu. Jadi kamu nggak mau grup ini maju? Kamu mau ngancuri? Anjing tua Cui. Kakak Yuan baik-baik sama kamu. Kamu malah berbuat jahat kayak gini. Gue udah kerja keras ngurus gelanggang tinju bawah tanah bertahun-tahun. Masa iya gue serahin cuma karena kamu? Cewek muda, muncul, gue nggak terima. Berani-beraninya kamu mukulin gue? Terus kenapa kalau gue mukulin? Kamu nggak terima? Berani kamu nggak terima? Tua bangka ini kulitnya tebal. Tangan gue pegel mukulin dia. Yang ini bagus. Mukulin orang pakai ini pasti enak. Jangan gerak. Satu. Dua. Gue terima. Gue ngomong. Gue cerita semuanya. Bawa dia pergi. Kalau salah satu kata, cabut satu gigi. Tunggu bonus akhir tahun, dan jangan ikut campur urusan keluarga Yuan gue. Bangsa tua, berani-beraninya kamu mengatur keluarga Yuan gue? Jalan malam hati-hati ketemu hantu. Jadi, bagaimana? Masalah keluarga Yuan sudah selesai? Ayo pergi. Feng, kamu sudah sampai? Aku sudah menangkapnya. Cuma ditakut-takutin sedikit, dia langsung mengaku semuanya. Apa rencana jahat orang Korea Selatan itu? Mereka menyuap orang yang mau nurut lewat pertandingan tinju. Terus kasih dana buat bantu mereka perluas pengaruh. Biar mereka kerja mati-matian buat mereka.
Berapa banyak orang yang sudah mereka suap? Dari atas sampai bawah, semua yang bisa disuap udah disuap. Kalau kamu nggak Ko Huo Chen di pertandingan ini, hasil pertarungan ini tetap nggak bisa kamu kendalikan. Dia yang Casey Tao Senyua ini? Feng, tanya aja sama aku kalau ada yang mau ditanyain. Dia ngaku semua dengan jelas. Aku curiga kata-kata Cui Fu dilebih-lebihin. Infiltrasi mereka jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Hanya dalam setengah hari, banyak sekali orang yang menghubungi saya, menyuruh saya melepaskannya. Jalan yang kita pilih telah menyentuh kepentingan banyak orang. Tidak peduli kepentingan siapa yang kita sentuh, saya akan menggulingkan mereka. Penjajah asing telah lama mengincar Tiongkok, dan keinginan mereka untuk menghancurkan Tiongkok tak pernah pudar. Meskipun jalan di depan penuh duri, saya harus terus berjalan. Baik, saya akan menemani Anda. Tapi saya baru saja mengambil alih grup Yuan. Menggunakan cara yang keras hanya bisa menekan hal-hal sementara. Ini bukan solusi jangka panjang. Selain itu, modal Korea Selatan sudah berakar dalam, dan hubungannya sangat rumit. Untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, hanya ayah saya yang bisa bertindak. Ini disita dari rumah Cui Fu. Karena inilah ayah saya jatuh sakit parah dan tidak bisa bangun. Tampaknya saya masih meremehkan mereka. Saya harus segera mengirim racun ke sanatorium. Tuan Park. Tidak berguna. Bukankah kamu bilang semuanya sudah siap? Jika saya tidak turun tangan menyelamatkanmu, apakah kamu masih hidup? Tuan Park, saya juga tidak tahu. Yuan Tianjin sudah siap siaga. Dia juga mengambil catatan transaksi antara kami dan grup Huo. Tuan Park. Wanita inilah yang menyerahkannya. Aku nggak peduli alasannya. Yang penting hasilnya. Rencana pembasmi naga resmi dimulai besok. Kalau gagal, kamu tahu akibatnya. Obatnya? Yuan Tianjin minum obatnya? Cepat hentikan dia. Selama Yuan Chengjie nggak sadar, dia ngapa-ngapain juga percuma. Nunggu apa lagi? Cepat. Ya. MR Piao, aku benar-benar setia sama kamu. Asal kamu kasih aku kesempatan lagi, aku pasti bikin kamu puas. Kalau gitu, semuanya tergantung kinerjamu. MR Piao, santai aja. Aku tunggu di luar. Jalan. Nona, nggak nyangka ya hari ini bakal datang? Cui si anjing tua. Kayaknya waktu itu aku belum pukul kamu cukup keras ya. Tangkap mereka. Jangan sampai ada yang lolos. Nona Yuan, kita bertemu lagi. Pergi sana. Nona, berhenti melawan. Hari ini aku bawa semua ahli taekwondo. Lebih baik serahkan barangnya. Kalau tidak, kau tidak akan bisa pergi. Ada APA? Aku gak punya kesabaran buang-buang waktu denganmu. Serahkan obatnya. Kamu salah orang, obatnya tidak ada padaku. Cui Fu diculik, mereka pasti tahu apa yang terjadi di sini.
Ibu kota Korea Selatan mungkin akan melakukan langkah besar besok, mereka akan mengawasi pergerakanku dengan ketat. Kamu harus kirim racun ke sanatorium, biar mereka resepkan obat yang tepat, dan bangunkan ayahku. Tidak ditemukan di mobil. Tidak juga di keluarga Yuan. Di mana kamu sembunyikan obatnya? Kamu mau tahu? Bajingan, seharusnya aku tendang kamu sampai mati. Tangkap dia dan bawa ke Tuan Piao. Aku akan lihat seberapa kuat kamu. Kamu buru-buru sekali. Mau kemana? Aku ada urusan hari ini, gak ada waktu ngobrol denganmu, minggir. Kebetulan sekali. Aku punya banyak waktu hari ini. Quitte à perlucer les séquents, Uruzan Lamadan Gambek hari ini. Aku sarankan kamu untuk patuh. Feng, kenapa kamu juga di sini? Berhenti. Dewa Serigala. Kamu pikir kamu siapa? Di mata kami, kamu bahkan tidak lebih dari anjing. Aku sarankan kamu berpikir matang-matang. Di hadapan kekuatan mutlak, semua perlawanan sia-sia belaka. Trik kecilmu masih terlalu kekanak-kanakan. Tuan Piao, obatnya ketemu. Ada di Chen Feng. Tuan Piao, aku sudah lama tahu kalau Chen Feng tidak akan bekerja sama denganmu dengan tulus. Dia sudah lama berkolusi dengan keluarga Yuan. Hanya aku yang bisa sepenuh hati membantumu menyelesaikan rencana pembunuhan naga. Asalkan kau kasih aku kesempatan lagi, aku akan bekerja keras tanpa mengeluh untukmu. Bagus. Mulai sekarang, kamu ikut Yecha. Terima kasih, Tuan Piao. Aku sangat mengagumimu. Kamu bisa saja sepenuhnya menggantikan posisinya. Tapi kamu sendiri yang memilih jalan yang salah. Kenapa mau jadi manusia kalau pilih jadi anjing? Aku gak pernah mikir buat merosot. Mulutmu tajam, tapi gue penasaran ilmu bela dirimu sebagus omonganmu nggak. Chang Huan. Ilmu Dacia udah ketinggalan zaman. Kamilah yang kuat dan sesuai zaman. Lutut dan minta ampun. Baru gue kasih hidup. Wolf God ternyata kalah sama bela diri Korea Selatan. Ini pasti berita yang meledak. Kelihatan keren tapi gak guna. Orang kuat? Lebih tepatnya tukang omong doang. Lepasin mereka. Perang roda, ini semangat Bushido MU? Xiao Feng, hati-hati. Sekumpulan orang lemah yang tidak kompeten, dengan kemampuan segitu, masih mau menyusup ke Dacia? Hina, kalau berani, hadapi Chen Feng satu lawan satu. Skill apa itu, menyerang diam-diam dalam pertarungan bergilir. Kendalikan dirimu, akhirnya kau tidak bisa menahan diri. Aku akui sebelumnya aku meremehkanmu. Kalah dariku, kau harus bangga.
Chen Feng. Benar-benar tidak becus. Tuan Piao adalah salah satu dari sedikit master sabuk hitam tingkat 9 di Korea Selatan. Mengalahkanmu semudah menginjak semut. Diam. Koi Fu, kau pengkhianat yang mengkhianati majikan untuk kejayaan. Kalau aku bisa keluar, aku akan seret kau dan tenggelamkan di kolam. Kau masih mengira diri nona muda? Aku tidak takut bilang, keluarga Yuanmu akan punah malam ini. Siapa yang mati masih belum jelas? CIH. Diam, kendalikan dirimu. Aku belum jatuh. Agak terlalu awal untuk kau berpidato kemenangan, ya kan? Bunujia Untaku. Aku menyesal. Ayo kerjasama. Komisinya 2 kali lipat. Semua untung game jadi milikmu. Dengan aliansi kuat kita, pasti kita akan kaya raya. Berhenti. Kalau berani sentuh Pak Piao, aku bunuh dia sekarang juga. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Saat rencana membasmi naga Pak Piao sukses dan keluarga Yuan runtuh, aku pasti akan melepaskannya. Sekarang belum waktunya. Kamu sedang main api. Udah, jangan pura-pura. Emangnya kenapa kalau aku main api? Aku sudah terlalu lama menahan keluargamu. Yuan, kenapa seorang gadis kecil yang bahkan belum dewasa, harus merebut kerajaan yang susah payah kubangun? Kenapa? Karena keluarga Yuan tidak mau memberikannya padaku. Aku akan ambil sendiri, bukan cuma game bawah tanah. Aku mau semua yang dimiliki keluarga Yuan. Pak, keadaan darurat. Beberapa mitra tiba-tiba menelepon untuk menghentikan kerjasama. Apa? Ada APA? Bencana. Game di mana-mana tiba-tiba ditutup, dan orang-orang kita semua diusir. Pak Piao, bukannya katanya rencananya pasti berhasil? Kok bisa begini? Karena aku. Cui Fu, aku selalu menganggapmu seperti saudara, tapi kamu malah berusaha mencelakanku. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas menghentikan obatnya. Bagaimana mungkin kamu? Siapa yang bilang botol itu berisi obat? APA? Jadi kamu. Kalian. Ayah, botol obat ini sangat penting. Kamu harus mengantarkannya dengan aman. Aku sedang diawasi sekarang. Adikku juga tidak aman di sana. Hanya kamu yang tidak terlihat oleh mereka. Xiao Feng, jangan khawatir. Ayah pasti akan mengantarkannya. Kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka kamu yang akan mengkhianatiku pada akhirnya. Sejak kapan aku, Cui Fu, menjadi temanmu? Aku cuma pion yang diatur-atur. Aku nggak terima. Lepaskan putriku, dan aku akan membiarkanmu utuh. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan ajak orang lain ikut mati. Tangkap mereka semua. Saya dari ibu kota Korea Selatan. Kenapa kalian menangkap saya? Karena kau membahayakan keamanan Dacia. Cuma satu tuduhan ini sudah cukup buat memenjarakanmu seumur hidup. Jangan harap ada yang menebusmu. Mereka juga bakal ikut di penjara bersamamu nanti. Kamu baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Baguslah. Di mana kakakku? Tadi kan dia ada di sana. Kemana dia? Wah, tidak baik Huo Chen. Ayo pergi. Kalau terus menunda, aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Lepaskan, Huo Chen. Kau cuma sampah. Kau akan diinjak-injak oleh adikku seumur hidupmu. Kau ini apa sih? Dia cuma numpang hidup di keluarga Yuan. Suatu hari, akan kusuruh dia berlutut di hadapanku dengan patuh. Huo Chen, lepaskan kakakku. Chen Feng, ini semua salahmu. Aku jadi begini karena kau. Dari awal kau muncul. Seharusnya aku cari cara untuk membunuhmu. Huo Chen, tenang dulu. Lepaskan kakakku. Main dure. Kalian semua mundur. Suju. Xiao Feng, jangan. Chen Feng, Huo Chen, jangan keterlaluan. Suju. Jangan sakiti kakakku. Gue sujud. Dewa serigala macam apa kamu ini? Gue suruh sujud. Ya kamu harus nurut. Memangnya kamu hebat apa? Zhang Sui, Tuan Piao, keluarga Yuan. Kenapa mereka cuma lihat kamu doang? Kenapa? Gue kerja keras kayak anjing buat si tua itu selama 3 tahun. Cuma karena kamu muncul, dia langsung buang gue. Yo groupe Yang du Bangan Suzapeya.
En cure dalam c'est malam. Bilang. Kenapa? Gue gak pernah kolaborasi sama mereka, dan gak akan pernah. Berhenti sok suci. Kamu cuma nyangkut sama nona keluarga Yuan. Dapat harta sama kecantikan. Kamu memang licik. Jangan pikir semua orang kayak kamu. Suka sama Chen Feng itu urusan gue sendiri. Lepasin Kak Muceng sekarang, atau gue bikin kamu menyesal seumur hidup. Gue udah gak punya apa-apa lagi. Kalau emang harus, mati bareng aja. Camus. Kak Muceng, kamu baik-baik saja? Aku yang pukul dia. Kamu bisa pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Chen Feng, aku punya pertanyaan yang sangat penting untukmu. Bisa jawab dengan serius? Pertanyaan apa? Apa aku penting di hatimu? Apa pertanyaan ini masih penting? Mungkin buatmu tidak penting, tapi buatku sangat penting. Dulu, tak ada yang bisa menandingimu. Tapi kau hancurkan semuanya dengan tanganmu sendiri. Sekarang kita orang asing. Jangan bertemu lagi. Maafkan aku. Zhang Sui tak tertandingi di hatimu. Kalau aku gimana? Itu semua sudah berlalu. Tidak, aku juga mau seperti itu. Sekarang, tak seorang pun di 4 lautan, 8 padang gurun, 3 alam, atau 6 jalan yang bisa menandingimu. Aku akan memaafkanmu.